Selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi, yaitu perputaran. Langsung saja di sini, jika terdapat koordinat awal atau koordinat titik semula, yaitu titik A, X, Y, kita akan rotasikan dengan besar sudut alfa terhadap pusat 0,0, maka akan menghasilkan bayangan, yaitu bentuk barunya, yaitu X aksen, Y aksen. Ini berupa titik X aksen, Y aksen, ya. Itu sama dengan matriks, ini matriks, ya. Cos alfa, min sin alfa, cos alfa, kemudian dikalikan dengan titik X, Y, yaitu titik awal dari A tadi. Dengan catatan di sini, jika rotasi, ya, arah rotasi diputar searah jarum jam, misalnya perintah soal diputar searah jarum jam, maka besar sudut rotasinya menjadi negatif. Yang semula alfa menjadi negatif alfa. Kemudian jika arah rotasinya diputar berlawanan arah jarum jam, maka besar sudut rotasinya positif atau tetap, ya, yang semula alfa tetap menjadi alfa. Kalau diputar searah menjadi negatif, kalau diputar berlawanan tetap positif sudutnya. Ini tergantung dengan soal, ya, perintah soalnya. Kemudian kita ingat kembali sifat sudut negatif pada fungsi trigonometri, yaitu sin negatif alfa, dia akan menghasilkan negatif sin alfa atau min sin alfa. Kemudian cos negatif alfa akan menghasilkan cos alfa. Kemudian tan negatif alfa akan menghasilkan min tan alfa. Kesimpulannya adalah untuk sudut negatif yang menjadi positif itu hanyalah cos. Jadi kesimpulannya sudut negatif yang positif hanyalah cos, lainnya negatif jika kita melihat sin, cos, dan tan. Kemudian ingat kembali sudut istimewa trigonometri, yaitu sin dan cos, ya. Kenapa tidak tan di sini? Karena yang dibutuhkan pada matriks rotasi ini adalah yaitu sin dan cos saja. Jadi di sini perlu kalian pahami lagi, sin cos dari interval 0 derajat sampai 360 derajat, tapi di sini tertulis 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, cara bacanya adalah sin 0 derajat adalah 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Begitu juga di sini cos 01, cos 30 setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, cos 90 derajat 0. Oke, untuk sudut 180, kemudian sudut 270, 360, ya, silakan bisa dicari sendiri dengan berbagai macam referensi, baik buku maupun YouTube dan media sosial lainnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas contoh soal. Analisis hasil rotasi titik A, yaitu 1,-2 yang dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Oke, ada kata di sini perintahnya yaitu searah jarum jam. Yang pertama di sini kita deteksi dulu, ya, bahwa sudut rotasinya di sini adalah 90 derajat, maka alfa itu sama dengan 90 derajat. Karena kita rotasikan dia searah jarum jam, maka yang 90 derajat ini kita ubah menjadi negatif 90 derajat. Kita lihat di catatan paling atas ini, ya. Kalau diputar searah, maka sudutnya menjadi negatif. Yang semula positif menjadi negatif. Oke, Selanjutnya kita akan hitung dengan menggunakan matriks transformasi untuk rotasi tadi, berupa di sini X aksen, Y aksen itu sama dengan matriks cos A min sin A, cos A, kemudian kita kalikan dengan titik awal X, Y. Nah, setelah itu kita substitusi, ya, alfa tadi min 90 derajat, kemudian titik awalnya tadi di soal adalah 1,-2, kita substitusi ke rumus ini. Oke, maka dia akan menghasilkan bentuk ini, yaitu X aksen, Y aksennya tetap, ya.
cos alfa menjadi cos min 90 derajat, min sin alfa menjadi min sin min 90 derajat ya. Kemudian sin alfa menjadi sin min 90 derajat, cos alfa menjadi cos min 90 derajat. Kemudian X dan Y ini kita ganti, X-nya adalah 1, Y-nya adalah min 2. Oke, ingat kembali sudut negatif yang positif hanya cos ya. Nah, sekarang kita jabarkan dulu di sini. X aksen Y aksen cos min 90 derajat itu adalah cos 90 derajat. Kita ambil dari sini. Cos min alfa sama dengan cos alfa ya. Berarti cos min 90 derajat itu cos 90 derajat. Kemudian min tetap minnya di sini. Kemudian sin min 90 derajat dia akan menghasilkan min sin 90 derajat. Kita lihat di sifat ini, sin min alfa sama dengan min sin alfa. Kemudian sin min 90 derajat akan menghasilkan min sin 90 derajat seperti ini. Kemudian cos min 90 derajat akan menghasilkan cos 90 derajat karena cos negatif menjadi positif. Kemudian titiknya 1 min 2. Nah, sekarang kita akan menyederhanakannya lagi ya, yaitu X aksen Y aksen cos 90 derajat min jadinya plus ya, sin 90 derajat. Oke, minnya hilang. Kemudian di sini tetap min sin 90 derajat, kemudian tetap di sini cos 90 derajat dan titiknya di sini 1 min 2. Nah, sekarang kita substitusi cos 90 berapa, sin 90 berapa ke model penjabaran ini. Nah, di sini X aksen Y aksen itu sama dengan cos 90 pada tabel trigonometri tadi kita menemukan 0, kemudian sin 91, kemudian min sin 90 karena sin 91, kemudian ada minnya di sini berarti min 1, kemudian cos 90 yaitu 0. Nah, di sini kemudian titiknya 1 min 2. Oke, selanjutnya kita akan mengalihkan bentuk matriks ini, oke, dengan perkalian dua buah matriks. Matriks berordo 2 kali 2, kita kalikan matriks berordo 2 kali 1 ini ya. Oke. Caranya bagaimana? Yaitu A dikali posisi A kalikan dengan posisi E, kemudian ditambahkan dengan posisi B dikalikan dengan posisi F ya. Kemudian nanti baris keduanya posisi C kalikan dengan E ditambahkan posisi D dikalikan dengan F. Dia akan menghasilkan matriks ukuran 2 kali 1 ya. Caranya di sini ya, kita akan mengalihkan 0 dikalikan 1, 0 kali 1 ditambah 1 kali min 2, 1 kali min 2. Kemudian min 1 kali 1, min 1 kali 1 ditambah min 0 dikalikan min 2. Oke, seperti ini cara kerjanya. Sekarang kita sederhanakan lagi, X aksen Y aksen sama dengan 0 kali 1 0 ditambah 1 kali min 2 min 2. Kemudian min 1 kali 1 min 1 ditambah 0 kali min 2 0. Maka di sini bentuk lainnya adalah X aksen Y aksen sama dengan 0 ditambah min 2 yaitu 0 min 2 sama dengan min 2. Kemudian Y aksen min 1 tambah 0 itu adalah min 1. Jadi X aksennya itu adalah min 2, Y aksennya itu adalah min 1. Kesimpulannya di sini hasil rotasi titik awal A 1, min 2 kita putar sejauh 90 derajat searah jarum jam, dia akan menghasilkan bentuk baru, titik baru, yaitu A aksen min 2, min 1. Oke, sekarang kita akan analisis dengan koordinat kartesius. Kita buat dulu koordinatnya lengkap dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Yang pertama, kita buat titik awalnya yaitu titik A. Posisinya di sini 1, min 2, X-nya 1, Y-nya min 2. Kemudian kita akan membuat titik pusatnya yaitu titik pusat 0,0 yaitu pusat rotasinya O 0,0. Nah, titik A ini kita akan rotasikan 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, dia akan putarnya ke sini. Ya. Ke kiri sini. Kalau berlawanan berarti kita putarnya ke atas ke sini.
perlawanan. Jadi kayak kalau kita putar dengan rotasinya sudut pusatnya 0,0, maka bayangannya itu nanti berada di titik min 2, min 1. Kok titik ini ya. Jadi nanti kita bisa melihat ya sudut putarnya itu ya, yaitu dari titik hasil bayangannya ini dengan titik pusat dan titik awalnya ini, dia akan membentuk segitiga siku-siku. Ingat, segitiga siku-siku sudutnya itu adalah 90 derajat. Oke, kita ulangi lagi bahwa titik A 1, min 2 kita rotasikan dengan pusat 0,0 ya, sejauh 90 derajat searah jarum jam, maka akan menghasilkan titik baru yaitu A aksen min 2, min 1. Oke, sekian penjelasan terkait dengan refleksi titik ya. Selamat belajar dan semoga mudah dipahami dan mengerti. Sampai jumpa.